inti yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Hendra Darmawan SPD MA. Beliau adalah Ketua Majelis Tablik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau juga adalah dosen di Universitas Ahmad Dahlan. Dan pada malam hari ini beliau akan menyampaikan materi pengajian dengan tema mendahulukan adab di atas ilmu. Kemudian masuk ke acara selanjutnya adalah pengumuman dan diakhiri dengan penutup. Baiklah jemaah sekalian yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama membuka pengajian pada malam hari ini dengan melafalkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk acara selanjutnya adalah tilawah Al-Quran yang akan dilantunkan oleh saudara Fajar Ramadan. Kepada saudara Fajar Ramadan, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajawna bil ismi wal udwan wa ma'siyatir rasuli wa tanajawna bil birri wat taqwa wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Innaman najwa minasy syaitani liyahzuna alladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biidznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Semoga dengan lantunan tilawah tadi acara pengajian pada malam hari ini berjalan lancar dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala.
ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melangkah ke pengajian inti, kepada jamaah yang telah hadir pada malam hari ini, kami persilahkan untuk menikmati apa yang telah disediakan oleh Takmir Masjid Al-Amin dan masyarakat RT 10 khususnya. Mari kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Monggo. Tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada jemaah sekalian, karena sekarang waktu sudah menunjukkan 20:22, acara kita lanjutkan kembali. Memasuki acara yang ketiga adalah pengajian inti yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Hendra Darmawan SAG MA. Beliau akan menyampaikan tema dengan tema adab, mendahulukan adab sebelum ilmu. Baiklah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, kepada Al-Ustadz Hendra Darmawan waktu dan tempat dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La yazidu fi mulkihi hamdul hamidin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabiyyina Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, al-asatidul ustadzat yang kami hormati, para dewan guru, para masyayikh begitu, para bapak, para pedi sepuh, para aktivis dan jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Izinkan saya pakai sorban ini biar kalau keringetan bisa dielap gitu. Tadi pertama kali saya sampai di masjid tercinta ini pada saat ada Ustadz Al-Mukarram Ustadz Hamdan Hambali, saya langsung nderdek begitu. Wah, ini ceramah ditunggui senior begitu, suhu begitu. Maka kira-kira dalam bayangan saya mau atraktif begitu, udah langsung gugur semua begitu. Tapi the show must go on, harus kita lanjutkan begitu. Memang indahnya kaderisasi di persyarikatan itu, hari ini mungkin menjadi pimpinan, besok menjadi anggota, hari ini menjadi orang yang mengkader, besok juga mengikuti guyupnya bermuhammadiyah begitu. Persis seperti dulu yang kita dapati dicontohkan oleh para masyayikh. Ada sebuah majalah, gambarnya Pak Natsir hadir di majelis itu, lalu ada para ulama-ulama Indonesia, di dalamnya ada Pak Amin Rais, ada Amin Rais muda, ada Pak Watik muda, ada Kunto Wijoyo, dan saya clipping itu. Lalu saya tunjukkan ke beberapa tokoh begitu. Demikian indahnya teladan para pendahulu-pendahulu kita. Mari kita awali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmah hidayahnya kita dapat hadir bermuajahah bersilaturahim di majelis yang mulia ini. Salat beriring salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul Allah yang telah mengemban risalah dakwah hanya semata-mata lillahi kalimatillah, litakuna kalimatullahi hiyal ulia wa kalimatul kafirina hiya sufla, untuk membuktikan bahwasanya hanya ajaran Allah lah yang agung serta luhur, dan ajaran kaum kufar itu rendah dan hina. Hadirin rahimakumullah, ingkang sepindah perkenalan, nami kula Hendra Darmawan, Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Jadi kalau bahasa Jawanya mboten paseh, mboten tepat, ngoten nggih, nyuwun dipangapunten ngoten. Kampung kula teng Lampung niku Tempel Rejo. Nah, jadi aslinya dari Jawa itu pasti Tempel Rejo. Gawar garwa kula saking tempel. Dados tiang Tempel Rejo pikantuk tiang tempel. Jodoh menika. Nggih. Sudah hampir 10 tahun tadi seperti ditanya Pak Pri, saya tinggal di Ngebel.
Kalau kata teman saya, Sherlock Pak, kan begitu. Nanti saya tulis sampai gapura ngebel belok kanan. Lah kok sampai gapura kok malah telepon gitu. Sampai gapura ngebel belok kanan. Senes ngebel gitu. Bapak dan Ibu, tadi sudah kita dengar ayat yang dibacakan oleh qori kita, salah satunya surah Al-Mujadalah ayat 11. Insya Allah Bapak dan Ibu sampun hafal, ngelotok nggih, mboten di luar kepala. Mangke lek di luar kepala malah kesupen ngoten ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Napa lanjutannya? Walladzina utul ilma darajat. Niki tanda-tanda grogi. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan mereka-mereka yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Atau dalam surah Al-Alaq ayat yang pertama kali turun begitu. Perintahnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah olehmu bismi rabbik, atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jangan-jangan, kata seorang syekh dalam pengantar kitab Risalah Al-Qusairiyah itu, jangan-jangan selama ini kita membaca, belajar, menuntut ilmu bukan bismi rabbik, tetapi bismi yang lain, bismil fakhr, membaca, menuntut ilmu untuk kesombongan, ketenaran, bismil fakhr, atau untuk dianggap hebat begitu. Maka kembali tadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pada saat saya memilih dahulukan adab di atas ilmu, ada sebuah buku tipis karangan ulama kita namanya Ahmad Hasan, seorang pendiri Persis. Judul bukunya Kesopanan Tertinggi. Nah, ini pilihan katanya, kesopanan tertinggi. Bagaimana kita sebagai seorang makhluk memposisikan diri, hubungannya dengan Allah. Adab atau kesopanan tertinggi yang bagaimana yang didahulukan, beliau menggarisbawahi hubungan manusia dengan Allah, kedudukan manusia di hadapan Allah. Ia harus mengedepankan ihsan. Maka pada saat kita bicara tentang ihsan, kita ingat hadis yang berbunyi anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah, jikapun tidak Allah melihatmu. Maka kesopanan tertinggi tadi, yakin betul harus kita memiliki sifat ihsan, merasa berada dalam pengawasan
Allah, tahta muraqabatillah. Kata seorang penceramah itu, hari ini kalau kita pegang HP kita masing-masing, lalu searching Google atau YouTube begitu, lalu pasang headset, asik dengan dirinya, entah apa yang dilihat, kan begitu. Kalau sudah pasang headset, seakan-akan yang lain tidak tahu begitu. Jangan dikira hatta apapun yang terbersit dalam hati kita Allah tahu, kan begitu. Ya. Jadi merasa berada dalam pengawasan Allah sirron wa alaniyah, tidak hanya merasa diawasi pada saat kita di dalam keramaian, di dalam masjid banyak orang yang lihat, dua izin, ya. Tapi pada saat sendiri nggak ada yang lihat, lalu seakan-akan bebas merdeka, padahal tetap diawasi, munkar dan nakir mencatat, begitu. Kesopanan tertinggi yakni tadi ihsan. Bapak dan Ibu, kata-kata adab hadis yang populer membincangkan ini adalah adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Rasul menyampaikan, Allah lah yang mendidikku dengan pendidikan terbaik. Jadi proses pendidikan yang dimiliki oleh Islam, salah satu konsepnya adalah ta'dib. Adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Kalau dalam surah Al-Baqarah disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah dan Allah akan mengajarimu, Allah akan membimbingmu, begitu. Allah akan menunjukkan, begitu. Syaratnya bertakwa kepada Allah. Ben boten keblasuk boten. Tambah pinter kok tambah keblinger. Tambah pinter kok tambah minteri. Di dalam bahasa Jawa itu yang saya suka ada istilah apa? Bener tur pener. Leres nggih? Bener tur pener. Saya belajar bahasa Jawanya setelah di Jogja. Kalau di rumah belum pernah ngomong bahasa Jawa. Jadi bapak saya itu Sundanya ada, Jawanya ada. Jawanya dari Purworejo, Sundanya dari Pandeglang. Maka kalau saya bicara sama Ustadz Rohmansah, saeutik tiasa nyarios Sunda gitu. Kalau dari ibu, saya itu orang Palembang, ada Jemu Ugan, ya, orang Ogan. Tapi lahirnya udah di Lampung semua. Jadi anaknya sudah jadi orang Indonesia gitu. Makanya kalau suruh ngomong Jawa kaku, gak bisa. Ngomong Sunda rada atos gitu kan ya. Ya, ngomong Palembang juga ya sedikit-sedikit bisanya. Baik, jadi apa tadi? Bener tur pener begitu. Ada adabnya. Mungkin pendapat kita benar, tetapi cara menyampaikannya harus juga benar, harus juga tepat, kan begitu. Ya. Ini orang Jawa pintar sekali ini, punya prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh orang luar Jawa, gitu ya. Mikul dhuwur mendem jero, kan begitu. Ya, Pak Harto dulu populerkan itu, mikul dhuwur mendem jero. Iya, kita tahu kita punya banyak kekurangan. Iya,
tapi jangan terlalu diekspos terus, kan begitu. Ya, iya kita pihak yang lain itu bersalah, tapi jangan terus menerus, kan begitu. Sehingga orang lain ngelokro, sulit bangkit, begitu ya. Mikul dhuwur mendem jero. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Ada hadis yang lain yang membincangkan bahwasanya ilmu pengetahuan Allah yang tidak bertepi ini seperti hidangan, ya. Malam hari ini belum pengajian aja udah dapat snack, begitu ya. Luar biasa. Udah ada bungkusan. Saya belum intip itu bungkusannya, tapi nyenengke, begitu ya. Tadi hadhihi ma'dubatullah ala fahudhuha. Ilmu pengetahuan Allah yang luas ini adalah seperti hidangan, maka ambillah. Artinya berislam itu harus dengan ilmu, ya. Maka kita kenal man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, ya. Barang siapa yang ingin kebahagiaan dunia harus dengan ilmu. Barang siapa yang ingin kebahagiaan akhirat harus dengan ilmu. Begitupun barang siapa yang ingin keduanya maka harus dengan ilmu. Adab tadi ya. Kalau Ustaz Adi Hidayat yang hafal letak-letak surat dan itu ya, kata Ustaz Adi Hidayat itu, adab ialah perpaduan antara akhlak dan keimanan. Akhlaknya udah bagus nih, tapi belum belum terlalu kuat kalau belum ada penyokong keimanan. Definisi akhlak kalau kata Ustadz Allahu yarham Yunahar Ilyas, Profesor Yunahar Ilyas, akhlak itu adalah perilaku yang dilakukan tanpa berpikir lama, karena sudah menjadi kebiasaan, begitu. Kalau kita masih melakukan sesuatu pakai berpikir lama, ya itu baru tindakan seperti biasa, rasional. Fakir qabla an ta'zima, berpikirlah engkau sebelum berbuat. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan tanpa banyak berpikir, nah itu menjadi akhlak. Lek tiang anem kepanggih tiang sepuh biasanya pun yang menyapa terlebih dahulu siapa? Yang muda, kan begitu. Ya? Tanpa harus menunggu, malah hari ini biasanya anak-anak muda kalau ketemu yang senior malah melipir-melipir begitu ya, menghindari begitu. Harusnya ya harus ditemui, kan begitu, harus disapa. Assalamualaikum, Assalamualaikum Ustaz, dan begitu. Assalamualaikum Mbah, Pak D, Bapak, dan begitu. Ya, bertegur sapa tadi ya. Liusallim as-saghir 'alal kabir wal maru 'alal qa'id wal qalilu 'alal katsir. Hendaklah orang yang muda ya menyapa yang tua. Liusallim as-saghir 'alal kabir wal maru 'alal qa'id. Orang yang berjalan menyapa mereka yang sedang duduk-duduk. Wal qalilu 'alal katsir. Sekelompok orang yang sedikit menyapa jamaah yang banyak, begitu. Sedemikian rupa hadis dan tuntunan, contoh-contoh akhlak yang harus kita miliki. Kembali kepada mendahulukan adab di atas ilmu.
Saya mau yang ringan-ringan saja begitu ya. Karena tadinya mau buka kitab kan, tapi ada para syekh begitu, jadi gak jadi buat kitabnya ya. Harusnya buka kitabnya kuning, tapi saya bawa kitabnya kitab putih begitu ya. Baik. Yang kita dengar hari ini kok pimpinan, pejabat begitu ya, bicaranya dia cenderung menyakiti begitu ya. 6 miliar ya dikonversi menjadi bantuan sebesar 6 miliar dikatakan sedikit, nah gitu ya. Ya yang nyumbang ya nesu lah kan begitu ya. Meskipun 60 ringgit harusnya ia bersyukur dan berterima kasih. Apalagi bencana di Sumatera hanya terlihat parah di media sosial kan begitu, coba itu ya. Padahal waktu dia ke sana langsung terkaget-kaget begitu. Apa ya bicaranya itu tidak dipikir dalam-dalam, tidak dipertimbangkan begitu ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi agar pengetahuan yang kita pelajari itu berbuah adab, maka pengetahuan tersebut harus menjadi perilaku terlebih dahulu, lalu disokong dengan iman. Kalau kata Imam Ghazali, dulu Imam Ghazali itu suka berdebat begitu ya. Kata Imam Ghazali itu, apakah hidupku hanya untuk berdebat begitu ya? Lalu ujungnya apa? Hanya menang dan kalah dalam berdebat. Maka kata Imam Ghazali, awwaluhal fikrah wa akhiruhal amal. Apa-apa yang diawali dengan pemikiran maka harus berujung pada perbuatan. Dulu Muhammadiyah motonya dulu ini ya, mudah-mudahan sekarang masih berlaku standarnya. Sepi ing pamrih, rame ing gawe begitu. Jadi nggak banyak retorika, tetapi bekerja, tetapi berbuat, beramal. Maka keindahan disebut manusia amal. Amalnya banyak meskipun mungkin karya tulisnya hanya sedikit kita dapati. Salah satunya yang kami dapat, Ustadz Rahman dari Ustadz Mu'arif ini, dalam Suara Muhammadiyah tahun 1916 itu, Kiai Dahlan menulis dalam tulisan Hono Coroko, tulisan bersambung itu, judulnya Ngelmu Sejati. Nah, begitu. Ini dulu istilah sejati ini populer ya. Ngelmu sejati. Apa isinya tulisan Kiai Dahlan itu? Dalam beberapa paragraf pertama beliau menggarisbawahi kita harus hati-hati dengan lisan kita, apalagi kalau sudah memuji seseorang, memuji sesuatu. Yang kadang-kadang kalau kita sudah memuji itu kadang melampaui apa yang sesungguhnya terjadi. Dalam bahasa anak-anak hari ini, sundul langit begitu ya. Jadi memuji padahal yang tidak ada dalam orang yang kita puji begitu. Nah, ini kan berlebihan begitu. Kalau kita memuji berlebihan, maka itu akan berbekas pada diri orang yang dipuji itu, bekasnya lama.
Kalau sudah GR dan seterusnya itu nanti bisa-bisa lupa daratan begitu. Nah, ilmu sejati tadi ini dengan cerita beberapa paragraf pertama itu kira-kira ajaran tasawuf begitu. Ya. Bagaimana sungguh kita harus hati-hati dengan lisan kita, pikiran kita, apalagi kalau sudah berinteraksi dengan orang lain dan memujinya begitu. Dalam bahasa Imam Asy-Syafi'i disebutkan wa ainur ridha an kulli aibin kalilatin kama anna ainas sukhti tubdil masawiya. Wa ainur ridha, kalau orang sudah suka begitu, ainur ridha, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatin, terhadap aib itu kayaknya nggak kelihatan begitu, pokoknya wes apik kabeh gitu ya, pokoknya top begitu ya. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilatin kama anna ainas sukhti, seperti juga ainas sukhti, seseorang, pandangan seseorang kalau sudah benci itu tubdil masawiyah, dia akan menyamaratakan segala sesuatu. Meskipun baik tetap wae tetap saja dijelek-jelekan. Ya pokoknya orang no api begitu. Ya. Tiang ngoten niki kathah napa mboten Bapak dan Ibu? Ya. Kathah nggih. Pokoknya lek remen sangat wah sundul langit ngoten. Tiang sae dan seterusnya. Nah, ini hati-hati. Nah, begitu juga tadi orang yang benci ya. Maka harus berada dalam posisi tengahan begitu. Kalau suka jangan berlebihan. Kalau benci jangan juga berlebihan. Ada orang yang banyak menyalahfahami Muhammadiyah, tapi diam-diam diikuti. Nah, begitu ya. Awalnya ya nggak suka begitu. Apa tahu Muhammadiyah iki kan begitu. Kok software digarisi kan begitu ya. Lapangan aja dibuat soft kan begitu ya. Dan seterusnya begitu. Tapi ternyata lambat laun diikuti gitu. Bapak dan Ibu, ada sebuah cerita bagaimana seorang istri Rasul namanya Siti Aisyah. Benar ya? Siti Aisyah itu pernah protes kepada Rasul, dikisahkan dalam sebuah hadis. Pada saat sahabat Abu Bakar dan Umar bertamu datang ke rumah Rasul, Rasul itu tidak cepat-cepat beranjak dan sigap untuk menyambut tamunya, biasa aja begitu. Tapi pada saat tamunya Utsman bin Affan, Rasul langsung cekatan dan bersikap, bahkan ganti kostum begitu. Nah, terhadap sikap ini Aisyah bertanya atau sedikit protes pada Rasul. Kenapa engkau demikian ya Rasul? Maka jawab Rasul, afara astahyi biman tastahyi bihil malaikah. Apakah aku tidak malu terhadap pribadi yang malaikat saja malu atasnya? Kira-kira apa itu maksudnya Bapak dan Ibu? Sahabat Utsman bin Affan menikah tiang
orang yang bagaimana begitu, pribadinya bagaimana Utsman bin Affan itu, Bapak Ibu. Kalau kita dengar, kalau kita pernah belajar sejarah begitu, Utsman itu digambarkan seorang sahabat Rasul yang cerdas, pasti ya, cerdas, kaya raya, cerdas, soleh, dan kaya raya. Jadi sosok yang ideal begitu, yang diidam-idamkan oleh banyak orang, pinter, soleh, lan sugih. Leres nama betul Bapak dan Ibu? Pinter, soleh, lan sugih. Lek teng kampus niko kathah tiang pinter ning boten sugih. Lek teng kampus niko kathah tiang pinter ning belum tentu soleh begitu. Ada banyak orang soleh sebaliknya, tapi belum tentu pintar, kan begitu. Alim wa sholih gitu. Nah ini kombinasinya pinter, soleh, dan kaya raya. Maka Rasul beranjak gitu. Ini contoh bagaimana tadi adab, ya, memposisikan nilai kesalihan, nilai kecerdasan, dan kekayaan tadi. Yang jelas kekayaannya yang dimanfaatkan untuk kepentingan umat, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Kathah tiang mriki napa mriko nggih sugih ning hanya untuk memperkaya diri sendiri atau 7 keturunannya, ya, sudah punya 1 gunung emas masih mau gunung emas yang lain begitu. Bahkan pantai saja diberi pagar, kan begitu, dipagari begitu. Wah, ini bahaya sekali ini, ya. Kaya yang tidak mendatangkan kemaslahatan tadi. Utsman bin Affan seorang yang kaya raya, tetapi sebagai seorang filantropis, seorang yang dermawan, nggih. Kados tiyang si tengah ngajeng niku Hendra Dermawan ning dereng sugih, nggih. Niki dungane wong tua apa? Dungane bapak kulo, ya, waktu ngasih nama itu Hendra Darmawan. Nah, mungkin maksudnya itu biar jadi orang yang kaya raya dan nyah-nyoh begitu. Amin, ya. Yang ketiga, ada sahabat Rasul yang muda belia, namanya Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas ini masih dalam kategori muda, tetapi dalam hal-hal yang penting sudah mulai dilibatkan, meskipun hanya sebagai mustami begitu, pendengar, ya. Atau bahkan beberapa kejadian yang penting juga sesekali dimintai pendapatnya karena keilmuannya. Ibnu Abbas ini juga banyak meriwayatkan hadis, tetapi karena dia masih muda, maka ia harus mengumpulkan tadi, mencari sanad-sanad hadis begitu agar bisa diriwayatkan oleh beliau, ya. Matannya dia harus cari begitu. Kalau Ibnu Abbas mungkin semaunya, maka
orang-orang yang pintar itu tinggal dikumpulkan saja. Tetapi itu tidak beliau lakukan. Ibnu Abbas datang atau mendatangi para masyaikh, orang-orang yang berilmu, dan ia ngangsu kaweruh kepadanya, begitu. Maka populer itu disebutkan al-ilmu ya'ti wa la yu'ta. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sebuah ilmu, kita yang harus datang, bukan didatangkan. Nah, ini luar biasa ya, kalau malam hari ini kita datang ke majelis ilmu, lalu ustadznya diundang dan ustadznya datang, begitu ya. Atau mungkin para narasumber yang lain, begitu. Tapi yang dicontohkan tadi bagaimana penghargaan Ibnu Abbas terhadap ilmu pengetahuan, ini bagian dari adab menuntut ilmu. Maka dalam kajian hadis ada yang disebut dengan akhbarani, amba'ani, gitu. Haddasani. Kalau kata Ustaz Somad itu, kita ini generasinya banyak yang hanya berinteraksi dari buku ke buku, gitu ya. Belum sampai derajat yang tadi haddasani, akhbarani atau amba'ani, begitu. Kita langsung dengar langsung dari sumber A1, begitu ya. Baru qala, baru qila, gitu ya. Tadi saya mengutip Suara Muhammadiyah 1916. Nah, itu baru ketemu dokumennya. Kita belum pernah ketemu Kiai Haji Ahmad Dahlan, begitu. Tapi karena kita meyakini ada ilmu pengetahuan, ada keberkahan, ada athar, ada sesuatu yang baik yang ditinggalkan oleh para masyaikh, termasuk di dalamnya Kiai Dahlan, maka kita pelajari meskipun tadi catatan-catatan singkat, begitu. Ngilmu sejati. Jadi Bapak dan Ibu, sekali lagi perjumpaan ini penting, silaturahim ini penting, silatul fikr, sambung pemikiran. Kita mendatangi orang-orang yang berilmu. Kalau ayahanda kita punya pergaulan, punya teman seperjuangan, biasanya anaknya itu sering diajak. Harapannya kalau tetua atau ayahanda telah mendahului kita bisa menyambung tali silaturahim dengan sahabat-sahabat ayahanda kita, begitu. Ya, ini bagian dari kaderisasi, bagian dari pembinaan agar kita cinta ilmu, agar kita cinta kebenaran, agar kita cinta perjuangan. Ya. Kita tidak akan baik, kita tidak akan mudah mendapatkan kebaikan hari ini kecuali karena kebaikan-kebaikan para pendahulu kita. Imam Malik menggarisbawahi, la yasluhu amru hadhil ummah illa bima saluha bihi awaluha. Tidak akan baik perkara umat ini kecuali atas kebaikan-kebaikan para pendahulunya, menjadi mata rantai kebaikan. Jangan sampai kita menjadi mata rantai keburukan. Su'ul khuluqi yu'di. Adab yang buruk itu menular. Nah, ini ya, bahaya. Adab yang buruk itu mudah menular, begitu. Ono contone, nopo malih contone sing ya yang buruk yang disebutkan. Harusnya yang disebutkan contoh yang baik, begitu.
mencintai ilmu pengetahuan, mencintai kebenaran, mengimaninya. Sebagai penutup, hadis Rasulullah SAW berbunyi, "Man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'da." Man izdada ilman, barang siapa yang bertambah ilmunya, walam yazdad hudan, tapi tidak bertambah petunjuknya, lam yazdad minallah illa bu'da, tidak bertambah sesuatu dari Allah kecuali ia makin jauh, begitu. Maka ukurannya, makin berilmu kita, harapannya kita makin dekat dengan Allah. Makin berilmu kita, makin merasa kok lautan dan bahtera ilmu Allah tak bertepi, begitu. Maka subhanallah, subhana ma khalaqta hadza batila, begitu. Terakhir lagi ya. Bahasa Jawa atau peradaban Jawa ini sudah sangat tua. Kalau saya tidak salah baca, kata-kata ilmu itu dalam bahasa Jawa ada 12. Yang saya ingat beberapa, ya. Ada kawero, apalagi kawicaksanan, ada lagi kasekten, ada pokoknya 12 lah, begitu, ya. Ini luar biasa. Maka dalam bahasa Jawa itu ada weruh sadurunging winarah, katanya gitu ya. Saya sudah mulai suka dengan bahasa Jawa ini ya. Padahal jurusannya bahasa Inggris ya. Jadi tadi orang menggambarkan apa tadi? Ilmu dalam bahasa Jawa tadi itu ada kawero, ngangsu kawero, ya, ada kawicaksanan. Apa ini? Orang yang bijaksana mungkin ya. Ada ya kasekten, nah, mungkin apa itu? Ustaz Hamdan yang punya itu ya. Hadirin rahimakumullah, demikian apa yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi, kita harus terus menuntut ilmu, membaca tanda-tanda kebesaran Allah, membaca menuntut ilmu bismi rabbik, ya, atas nama Tuhanmu, bukan yang lain, begitu ya, agar tidak salah, begitu. Sehingga makin berilmu makin tawadu, begitu, makin berilmu makin mencerahkan, makin berilmu makin nyenengke, menggembirakan, begitu. Demikian, wallahu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Al-Ustadz Hendra Darmawan atas penyampaiannya pada malam hari ini kepada kita semua. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari apa yang beliau sampaikan, khususnya terkait dengan adab dan ilmu. Karena di dalam kehidupan kita terkadang ya pengetahuannya tinggi, sekolahnya tinggi, ya, di televisi juga kita, di sosial media sering kita lihat sekolahnya tinggi tapi terkadang adabnya hilang. Tapi di dalam kehidupan nyata yang lain, ada yang sekolahnya mungkin hanya sampai SD pun tidak tamat, tapi adabnya luar biasa. Salah satu adab itu adalah ketika misalnya berjalan di depan orang yang lebih tua, ya, kita menundukkan badan sedikit, ya. Itu salah satu adab. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Alhamdulillah pada malam hari ini susunan acara pada pengajian malam hari ini kita lanjutkan kembali. Acara selanjutnya yaitu pengumuman. Di sini kami menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah alhamdulillah infak yang terkumpul pada malam hari ini sebesar Rp995.000. Alhamdulillah. Semoga menjadi tabungan amal jariah bagi jamaah sekalian. Kemudian jumlah yang hadir pada pengajian malam hari ini sekitar 250-an. Alhamdulillah. Kemudian informasi selanjutnya untuk pengajian minggu depan insyaallah akan dilaksanakan di Masjid Husnul Khotimah dengan pembicara Bapak Ustadz Haji Mustafa SAG MPDI. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Kauman dan akan menyampaikan tema hidup mulia bersama Al-Quran. Kemudian informasi yang selanjutnya dari Masjid Husnul Khotimah membuka kesempatan menerima murid baru TPA dengan segala usia. Nah, ini uniknya, dengan segala usia, Pak. Mulai jam 15.30 sampai 17.30 di hari Jumat dan hari Sabtu. Insyaallah akan didampingi langsung, dibimbing langsung dari Ustazah Muslimah. Kalau yang MC Muslim. Kalau yang mendampingi untuk TPA segala usia ini di Masjid Husnul Khotimah insyaallah Ustazah Muslimah dari Unisa bersama teman-temannya. Jadi ini terbuka untuk segala umur, nggih. Itu informasi dari Masjid Husnul Khotimah. Baiklah jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memasuki untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Mari kita sama-sama menutup pengajian rutin pada malam hari ini dengan melafalkan alhamdulillahirabbil alamin. Kami dari MC mewakili takmir Masjid Al-Amin mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Haji Hendra Darmawan dan kepada jamaah sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.